Selamat pagi, wargi Jabar. Balik lagi bersama kami dari Disub Jabar. Udah lama nih kita nggak podcast. Kita akan mengangkat beberapa isu nih terkait transportasi di Jawa Barat nih. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dani Gumelar. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Roy. Siap. Bapak izin kita di podcast ini nih mau membahas terkait isu-isu nih transportasi terutama di Jawa Barat nih. Belakangan ini nih bakal ramai sekali nih terkait dengan kemacetan Bandung nih. Tanggapan Bapak ini terkait kemacetan Bandung seperti apa sih Pak? Iya, jadi berbicara masalah kemacetan Bandung memang menjadi satu isu besar gitu ya. Karena memang saat ini kalau kita lihat komposisi kendaraan yang bergerak itu hampir 16 juta sekian. Kita berbicara cekungan Bandung ya, atau metropolitan Bandung Raya, bukan hanya kota Bandung gitu. Nah itu pergerakannya memang cukup besar, di mana dominasinya saat ini kurang lebih mungkin di atas 60% itu rata-rata menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Nah sisanya 10% itu baru menggunakan angkutan umum. Nah itu yang di sisi lain juga secara geografis gitu ya, memang kota Bandung itu kan didesain untuk tidak menjadi kota besar pada saat dulu dibangun gitu ya. Oleh karena itu kondisi infrastruktur terutama jalan itu memang tidak didesain ke situ, karena kan dulu Bandung itu didesain sebagai kota leisure ya, kota wisata, kota tempat istirahat dulu gitu ya pada saat zaman Belanda. Oleh karena itu kondisi infrastruktur jalannya tidak sebesar yang ada ke kota besar lain kalau kita bandingkan dengan Jakarta, Surabaya, Makassar, bahkan Medan sekalipun. Nah ini di sisi lain sekarang jumlah penduduk semakin membesar gitu ya, terus aktivitas juga banyak di kota Bandung, dan sekarang ditambah lagi kemudahan aksesibilitas atau konektivitas dari kota-kota lain. Contohnya dari Jakarta kan, sekarang dengan 30-45 menit sudah nyampe di Bandung dengan adanya kereta cepat gitu. Nah kurang lebih gitulah. Ya. Nah, ini Pak, terkait kemacetan ini nih, yang di Bandung Raya ini nih Pak. Kira-kira nih strategi yang cocok nih buat nanganin kemacetan. Tadi kan Bapak ngomongin demografinya seperti apa. Bandung tuh jalannya sempit, prasarananya belum memadai, terus juga tempatnya itu sebenarnya bukan untuk itu tempatnya kota untuk wisata kan Pak. Pasti butuh strategi-strategi khusus nih yang berbeda nih. Nggak seperti di Jakarta yang prasarananya sangat mumpuni gitu Pak. Kira-kira strateginya apa sih? Iya. Jadi kalau misalkan tadi berbicara masalah jumlah penduduk ya sama pusat beberapa kegiatan yang ada di Bandung dan sekitarnya, atau terutama bagi kota Bandung sebagai kota inti gitu ya, bukan hanya sebagai kota pemerintahan, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tapi berbagai aktivitas yang skala nasional banyak di Bandung gitu ya, pusat ekonomi dan sebagainya, pendidikan tinggi. Nah, karena sekarang berstatusnya sebagai kota metropolitan, kalau misalkan berbicara masalah cekungan Bandung terdiri dari 5 kabupaten kota dan 5 kabupaten kota di situ, bukan hanya kota Bandung. Itu kan sekarang sudah hampir 8 juta ya, 8,5 juta penduduk. Tadi pergerakannya utara, selatan, timur, barat, di mana semua itu bergerak secara bersamaan menuju ke pusat intinya kota Bandung. Nah, oleh karena itu pada penanganan transportasi yang sifatnya kota metro itu memang dibutuhkan satu pembangunan angkutan massal. Bukan hanya angkutan umum yang bersifat lokal, tapi angkutan massal yang dapat melayani seluruh pergerakan yang ada di cekungan Bandung. Gitu. Mulai dari barat ke timur, kemudian utara ke selatan gitu. Nah, mau nggak mau kita harus melakukan menginisiasi pembangunan angkutan massal di wilayah cekungan Bandung gitu. Oke. Berarti menurut Bapak nih solusinya adalah angkutan umum massal. Betul. Oke. Betul. Selama ini kan kita taunya nih terkait angkutan umum saja ya, yang konvensional saja nih, yang kita biasanya kalau misalnya dari satu daerah harus transit berapa kali. Konsep angkutan umum massal nih yang menurut Bapak yang cocok diterapkan di Bandung Raya itu apa sih? Seperti apa? Ya itu tadi yang pasti kalau harus ada satu angkutan yang dapat dia mengangkut gitu ya potensi penumpang yang cukup besar pada waktu bersamaan. Itu pilihannya satu untuk di jalur utama atau kita sebutnya trunk line ya, itu biasanya diangkut melalui sistem angkutan massal yang berbasiskan rel. Kenapa? Karena kan dengan kereta itu
kapasitas angkut penumpangnya lebih besar dibandingkan menggunakan bis ataupun kendaraan yang lebih kecilnya. Jadi jalur utama yang menghubungkan dari utara ke selatan, utara ke selatan, barat ke timur itu diakomodir oleh angkutan massal. Yang kedua, kemudian ada konsepnya feeder. Feeder itu jadi nanti setelah terang lainnya itu dilayani, kemudian di feedernya itu yang dilayani, yaitu bisa menggunakan bis atau bis sedang atau besar gitu ya. Untuk kemudian nanti yang kecil-kecil ke kawasan-kawasan lebih kecil atau lebih lokal itu dilayani oleh angkutan kota gitu yang skalanya lebih kecil. Jadi memang tahapannya dari yang besar dulu mengangkut kapasitas penumpang besar, kemudian turun lagi ke medium, kemudian turun lagi ke angkutan kota. Nah, ini kan perlu satu sistem transportasi yang terintegrasi secara full ya, yang tidak melihat di manakah itu kewenangannya. Kita kan tidak mungkin melarang orang kota Cimahi masuk ke Bandung gitu. Demikian sebaliknya ya. Kita berbicaranya komprehensif satu sistem transportasi yang terintegrasi dalam cekungan Bandung gitu. Nah, oke, gitu. Pak. Dari tadi nih saya mendengarkan konsepnya, ternyata angkutan umum massal nih bukan cuman yang berbasis jalan saja. Iya, betul. Tapi kita harus kolaborasikan juga dengan berbasis rel juga ya. Iya, iya. Terang line. Iya. Oke. Dengan konsep yang kompleks seperti itu ya Pak ya, kira-kira nih kendalanya nanti saat implementasi itu apa sih Pak? Ya, yang pertama gini, pada saat kita membangun angkutan umum massal, kita bukan hanya memikirkan bahwa itu satu proyek yang memang short term gitu ya. Kalau kita hanya berbicara proyek yang sesaatnya, besok membangun 3 tahun udah selesai. Tapi kita harus berpikiran secara sustain atau berkelanjutan. Jadi artinya ini sampai kapanpun gitu, 10, 20, 30 sampai kapanpun ini harus tetap terjaga gitu. Dari mulai tingkat pelayanannya, kenyamanannya, bahkan sampai dengan cakupan areanya gitu ya. Nah, terus yang kedua mengubah ini tantangan sendiri nih. Jadi sekali lagi ini bukan satu proyek sesaat, tapi ini adalah bagaimana merubah kultur atau budaya masyarakat yang selama berpuluh-puluh tahun itu tidak terbangun menggunakan angkutan umum. Ya kita sadarilah, kita akui ya bahwa dulu kita sangat termanjakan dengan fasilitas kendaraan pribadi yang ada, sehingga masyarakat itu didorong terbiasa dari depan rumahnya sampai dengan tujuan itu menggunakan kendaraan pribadi karena memang tidak ada pilihan lain. Nah, itu kita merubah kultur atau budaya masyarakat, bagaimana kita memindahkan masyarakat yang semula menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum. Nah, ini tantangan cukup lumayan besar gitu ya dibanding tadi terkait dengan tantangan terkait dengan ketersediaan anggaran, operasional dan sebagainya. Nah, merubah kultur ini yang saya rasa yang perlu kita bangun memang butuh effort luar biasa. Tapi untungnya alhamdulillah kita punya beberapa benchmark gitu ya, bagaimana teman-teman di DKI mentransformasikan pengelolaan angkutan umum menjadi sebuah profesional gitu. Nah, untuk mewujudkan itu tadi merubah kultur itu tentunya kita harus menawarkan satu layanan angkutan umum yang memang diminati oleh masyarakat. Ya kan? Dari sisi kenyamanan, keamanan, bahkan ketepatan waktu. Saya rasa kalau misalkan beberapa unsur tersebut ada gitu ya, sama mungkin tarif yang terjangkau ya, saya rasa masyarakat akan pindah. Terus di sisi lain juga kita harus menawarkan satu paket kebijakan di mana kita untuk membatasi. Jadi ada push, kita mendorong gitu ya, terus ada menarik gitu kan. Ya, kebijakannya ya Pak ya. Nah gitu, jadi aspek kebijakannya di mana kita tidak bisa membatasi seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi yang lebih dari satu gitu ya. Itu mah memang tidak ada di dalam aturan kita, tapi bagaimana kita membatasi penggunaannya pada misalkan dengan pengaturan waktu, pengaturan ganjil genap kalau di Jakarta, di mana terus menetapkan satu area tertentu yang memang tidak memungkinkan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan pribadi, zona emission zone, terus bagaimana. Saya rasa itu bisa gitu. Pada akhirnya nanti masyarakat akan bertransformasi melihat ini sebagai suatu kebutuhan dan memang ya nyaman gitu pada intinya. Kita jangan sampai kita menerapkan satu pembatasan tapi tidak didukung oleh kualitas layanan yang baik gitu. Kita membatasi ganjil genap tapi masyarakat pilihan saya pakai apa lagi gitu kan. Tidak terlayani. Tidak terlayani. Nah, kita hadapi dulu nih ada wujudnya yang memang nyaman, silakan pakai. Nah, memang terjadi gitu ya. Sekali lagi saya mengakui keberhasilan teman-teman di DKI sebagai benchmark kita gitu. Oke, Pak. Jadi bener ya tantangannya ya
Saya juga mungkin merasa ya Pak ya, tantangannya tuh berat banget nih pas berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi itu pasti ya Pak ya, ketika semuanya sudah berjalan secara kesisteman, menurut Bapak, ini grand design-nya nanti angkutan umum massal, terutama di Cekungan Bandung seperti ini. Tapi kan pada implementasinya itu pasti bertahap ya Pak. Iya, betul. Bertahap. Pasti ada anggaran yang terbatas juga. Betul. Dari pemerintah untuk menggunakan dana-dananya. Nah, kira-kira nih strategi sumber nih selain dari APBD atau dari pemerintah lah Pak, anggaran dari pemerintah. Kira-kira tuh apa sih Pak? Bisa dipotensi. Ya, betul. Jadi tadi betul. Jadi apa yang dikatakan Bang Roy ya, bahwa untuk mewujudkan ini tidak memerlukan biaya yang cukup besar gitu ya. Satu, kita merubah kultur, merubah transportasi masyarakat, kita merubah sistem, kita merubah tingkat kenyamanannya segala macam. Ini butuh biaya yang cukup besar. Jadi kita tata kelolanya segala macam kita membutuhkan biaya besar. Tentunya ini kalau misalkan dibebankan kepada anggaran pemerintah ini sangat berat gitu ya. Apalagi kita punya beberapa anggaran yang memang mandatori ya, kayak misalkan pendidikan, terus kesehatan. Nah, ini makanya perlu ada strategi di bagaimana kita mendapatkan pembiayaan atau pendapatan di luar daripada yang kita terima dari pemerintah. Nah, ini yang sedang kita dorong, peluang sangat banyak gitu ya. Dan beberapa lesson learned dan study case juga sudah ada. Misalkan salah satunya kalau misalkan kita mengandalkan kepada pendapatan tiket itu sampai kapanpun tidak akan mungkin menutup biaya operasional dari angkutan umum gitu ya. Gitu. Jadi tidak mungkinlah kita menetapkan satu tarif yang cukup tinggi, ya rasanya nggak akan ada yang naik ya kalau misalkan kita tetapkan 100-200 ribu, lebih baik saya pakai motor, isi bensin full bisa seminggu gitu ya. Nah tentunya kita harus turunkan biaya tarif tersebut agar masyarakat bisa naik angkutan umum tersebut dengan tarif kewajaran. Nah untuk menutup biaya itu tentunya BT butuh operasional atau subsidi dari pemerintah. Sekali lagi bahwa keterbatasan fiskal kita diakui memang sangat terbatas gitu ya. Nah oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya. Salah satunya kita mendorong nanti kita dalam bentuk peraturan ya, itu untuk bagaimana nanti si badan usaha penyelenggara transportasi atau operator itu dimungkinkan untuk mendapatkan pendapatan melalui non tiket gitu. Non tiket gimana sih Pak? Nah jadi kalau tadi itu ya, kalau skema umumnya kan pendapatan tiket itu menutupi biaya operasional, itu tidak akan menutupi biaya operasional, PSO atau subsidi masuk kan untuk menutupi itu. Nah kalau misalkan ada pendapatan non tiket, tentunya ini bisa mengurangi subsidi pemerintah. Jadi artinya subsidi pemerintah itu bisa digunakan untuk hal lain atau untuk mengembangkan proyek transportasi yang lain gitu ya. Nah, pendapatan tiket itu satu ya, ini ada beberapa contoh, misalkan kita mendorong bagaimana penamaan beberapa stasiun itu dikerjasamakan atau di naming rights disebutnya, atau hak penamaan stasiun gitu ya. Jadi beberapa stasiun, karena gini, simpul transportasi itu atau angkutan umum itu kan akan mendatangkan jumlah orang yang banyak ya. Nah, pada saat satu tempat itu mendatangkan jumlah orang yang banyak, tentunya ada potensi yang bisa digarap untuk periklanan. Kan satu produk itu kan pasti akan dia menarik apabila dia demand orangnya banyak gitu ya. Misalkan Bang Roy punya produk apa, air mineral gitu. Tentunya pada saat pasang di tempat stasiun itu banyak orang yang melihat kan. Nah itu satu ada hak penamaan gitu ya. Ada beberapa case di mana di MRT Jakarta, terus di Transjakarta, di LRT, bahkan sekarang kereta cepat itu ada hak penamaan yang diberikan kepada satu badan usaha. Nah itu cukup besar tuh nilainya, cukup besar. Nah itu kan bisa mengurangi, kalau contoh lah kita punya sekian puluh halte, kita naming right kan setengahnya aja itu sudah bisa menutupi biaya operasional. Atau satu stasiun kita naming right kan, itu bisa menutupi satu stasiun. Kemudian ada periklanan itu iklan-iklan nanti yang ditempel selain di stasiun adalah di sarananya, baik itu bis atau kereta atau apapun gitu. Kemudian ada beberapa aktivasi atau retail yang ada di stasiun. Itu kan sudah otomatis kan? Iya. Pasti badan usaha atau pengusaha pasti akan berminat pada saat jumlah orangnya banyak kan? Mereka dapat untung. Terus ada, atau kedepannya lagi nih, lebih luas lagi, konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD. Ini ada case menarik yang di Hong Kong itu ya.
MTR itu sebagai operator kereta di Hong Kong, itu pendapatannya 60% itu dari non-fare box. Jadi artinya dia tidak mengandalkan dari subsidi pemerintah, betul. Ya. Dia karena memang ada hak penguasaan untuk misalkan membangun apartemen di stasiun, hotel, tempat perbelanjaan gitu. Nah, itu jadi salah satu konsep TOD gitu ya. Terus ada namanya land value capture atau nilai tangkap lahan, di mana apabila ada satu simpul transportasi tentunya akan menimbulkan bangkitan, nilai value-nya akan menambah. Bukan hanya pajak, tapi nilai bangunannya segala macam yang itu bisa kita tangkap untuk dapat sebagai pemasukan dalam operasionalnya angkutan umum gitu. Oke, Pak, kalau saya analogikan nih, berarti pengelolaan nanti BRT ini, BRT, LRT maupun angkutan umum massa lainnya, itu tuh sama kalau wargi tahu tuh kayak mengelola klub sepak bola. Stadion nanti namanya dikasih apa? Gitu. Betul. Untuk operasional klubnya. Betul, benar. Lagi. Nanti itu diputar-putar lagi. Yang tadi ya, yang tadi itu di luar dari tiket penonton juga untuk ini. Itu untuk membiayai operasional. Betul. Konsep yang menarik sih Pak menurut saya. Daripada kita membebankan anggaran ke pemerintah ya kita pakai sumber-sumber yang ada gitu Pak. Betul. Dan itu juga bisa meningkatkan layanan juga. Iya, betul. Walaupun di dalam itu kita tidak mengatur secara spesifik karena itu nanti akan diserahkan kepada skemanya bisnis to bisnis. Tapi artinya kami dari pemerintah itu menawarkan silakan optimalisasikan. Anda berhak untuk melakukan pendapatan di luar tiket. Tapi sisanya skema kerjasama dan segala macamnya itu diserahkan kepada badan usaha. Jadi bisnis to bisnis lah gitu. Ya. Ini konsep yang menarik sih angkutan umum massal ini. Kalau diterapin, kayaknya bakal keren banget. Bung Rayani. Kira-kira nih Pak, kalau teman-teman nih dari wargi Jabar yang kira-kira mau ikut nih terlibat dalam implementasi di nanti dikat. Kira-kira nih Pak, nanti wargi yang kira-kira berkeinginan gitu untuk terlibat dalam proyek angkutan umum massal ini seperti apa sih Pak ininya? Perannya gitu. Ya kita sekarang sangat terbuka ya, kita sangat terbuka dan memang sangat mengharapkan teman-teman masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena mungkin dulu kesannya top down ya. Nah, sekarang kita dorong nih, teman-teman masyarakat silakan apa yang jadi keinginan atau wujudnya atau mimpinya silakan sampaikan ke kita. Yang kedua, apabila ada layanan kita yang memang kurang pas dan kurang bagus gitu ya, silakan sampaikan itu sebagai bentuk wujud dari perbaikan atau evaluasi terhadap kinerja kita. Sangat terbuka, bahkan nanti mungkin di IG di Subjabar gitu ya ada hotline, silakan sampaikan kalau memang yang menjadi kewenangan kami atau misalkan kewenangan yang lain pun nanti coba kita komunikasikan gitu lah. Oke, keterlibatannya berarti di teman-teman juga wargi Jabar bisa mengawasi nih program ini tuh biar berjalan untuk anggota. Nah, untuk yang selanjutnya Pak. Oke. Sekali lagi, satu pertanyaan. Kapan? Nah, wargi, pertanyaan yang paling penting nih, paling sering wargi tanyain. Kapan? Kapan? Massal. Operasi. Secara umum kita membagi menjadi 2 skenario. Tentunya kita nggak mungkin terwujud dalam, mohon izin nih, wargi Jabar, kita tidak mungkin terwujud dalam setahun atau beberapa bulan ke depan ya. Kita akan berbicara jangka panjang. Kita akan membagi di 2 skenario dalam 10 tahun ke depan. Skenario pertama, kita akan mengembangkan dulu yang namanya bus rapid transit. Dan kita mereformulasi kembali, mereorganisasi kembali tata kelola penyelenggaraan angkutan umum. Jadi nanti penyelenggaraan angkutan umum itu dalam satu korporasi yang profesional, artinya tapi korporasinya tentu dalam pengawasan kita gitu ya, pemerintah. Pemerintah itu hadir nanti hanya dalam rangka pengawasan dan evaluasi. Penyelenggarakan diserahkan kepada badan usaha. Nah, itu kita akan mulai tahun depan dengan pembangunan infrastruktur ya di tahun 2025 untuk 21 km proyek yang BRT
terutama yang dedicated lane yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Nah, itu mohon izin nih wargi perhubungan, terutama yang di Kota Bandung dan sekitarnya, mungkin tahun depan akan terganggu nih aktivitasnya karena ada proyek ini, tapi mohon bersabar, ini dalam rangka kita mewujudkan mimpi kita nanti ke depannya gitu ya. Nah, itu yang nanti beroperasi kira-kira tahun 2000 sampai dengan 2027, kita punya 21 koridor total, bus rapid transit dengan kualitas yang nyaman, aman, dan terjangkau gitu ya. Nah, baru step berikutnya kita masuk ke proyek LRT yang akan kita mulai di sekitar tahun 2029 ke sana lah. Kenapa? Karena memang untuk proyek LRT ini biaya investasinya cukup besar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam rangka merencanakan dan bagaimana kita mendapatkan biaya investasi itu baik dari pemerintah pusat maupun dari badan usaha. Karena konsepnya adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Nah, itu mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan lancar, doakan kita sama-sama wujudkan ya 5 atau 10 tahun ke depan, dan mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ya. Untuk Bandung Raya nih jadi solusi kemacetan nih. Ya. Jadi budaya juga nanti ya. Ya, merubah budaya, merubah kultur gitu. Oke, mungkin segitu yang kita bisa diskusikan nih, Bang Roy. Nanti kita bakal diskusi lebih banyak lagi nih, Pak. Bangga, silakan. Ya. Tapi nanti di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Sama-sama. Jawa Barat, Pak Dhani Gumelar atas kesempatannya. Ya. Oke, wargi, jangan lupa ya untuk stay tune terus di YouTube, di Subjabar. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Nanti akan ada update ketika upload. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.